Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gaya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Secara sederhana, gaya dapat didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda. Gaya yang bekerja pada benda akan menyebabkan beberapa perubahan pada benda tersebut. Antara lain, gaya dapat menyebabkan perubahan bentuk benda. Ketika seseorang membuat patung dari tanah liat maupun dari batu, pada dasarnya orang tersebut memberikan gaya dorongan pada bahan patungnya, sehingga bentuk dasarnya bisa berubah. Dengan menyesuaikan besar dan arah gaya yang diberikan, maka dapat membentuk bagian-bagian patung sesuai dengan keinginan, seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Gaya dapat menyebabkan perubahan arah gerak benda. Misalkan sebuah bola biliar hijau bergerak lurus ke utara di tengah arena. Kemudian dari arah samping datang bola biliar merah yang bergerak lurus dan menabrak bola pertama di bagian sampingnya. Ternyata setelah bertabrakan, kedua bola berubah arah seperti yang terlihat pada gambar. Pada proses tumbukan, sebenarnya yang terjadi adalah bola biliar merah memberikan gaya kepada bola biliar hijau. Begitu pula sebaliknya. Karena adanya gaya inilah yang menyebabkan arah kedua bola berubah. Gaya dapat menyebabkan perubahan kecepatan benda. Perhatikan gambar berikut. Terlihat ada seseorang yang sedang mendorong mobil, sehingga mobil yang mula-mula diam akan bergerak. Hal ini menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan suatu benda. Lebih jauh ketika sebuah gaya bekerja pada benda yang sedang bergerak, maka dapat menyebabkan benda tersebut bergerak lurus berubah beraturan dipercepat, atau bergerak lurus berubah beraturan diperlambat. Perbedaan ini bergantung dari arah gerak dan arah gaya. Jika gaya searah dengan arah gerak benda, maka akan mengalami percepatan. Begitu pula sebaliknya, jika arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda, maka benda akan mengalami perlambatan. Gaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda akibat adanya sentuhan. Contohnya, gaya otot. Misalnya seseorang hendak memanah dengan menarik anak panah ke belakang. Dan gaya gesek. Misalnya gaya gesekan antara meja dengan lantai. Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa adanya sentuhan dengan benda tersebut. Contohnya adalah gaya listrik, gaya gravitasi bumi, dan gaya magnet. Gaya disimbolkan dengan huruf F dari kata force dan memiliki satuan dalam sistem internasional, yaitu Newton. Gaya dilukiskan dengan garis berarah menyerupai anak panah, di mana panjang anak panah mewakili besar gaya dan arah anak panah mewakili arah gaya. Jadi semakin panjang garisnya, semakin besar gayanya. Begitu pula sebaliknya. Apabila sebuah benda bekerja dengan beberapa gaya, maka untuk menentukan total gaya yang bekerja pada benda tersebut, kita juga harus memperhatikan arahnya. Total gaya yang bekerja pada benda tersebut disebut dengan resultan gaya. Gaya yang bekerja pada arah yang sama akan saling menguatkan, sedangkan gaya yang bekerja pada arah yang berlawanan akan saling melemahkan. Untuk mempermudah perhitungan resultan gaya dapat digunakan perjanjian sebagai berikut. Gaya dengan arah ke kanan bernilai positif, sedangkan gaya dengan arah ke kiri bernilai negatif. Mungkin sampai di sini saja video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.